tiga itu ngapain gitu ya. Nah, atau sama sekali nggak perlu pakai tiga apa namanya subsection. Jadi kalau kita sebut tiga itulah section, 31, 32 itulah subsection. Jadi pembentukan tiga, kemudian ada 31, 32 itu Anda cek di jurnal tujuan masing-masing, prefernya seperti apa. Biasanya kalau subsection itu menjadi lebih apa namanya, lebih mudah ya dibaca oleh reviewer ya. Kalau memang terlalu kecil, terlalu sedikit ya nggak usah pakai subsection juga nggak apa-apa. Kemudian yang proceeding, saya rasa proceeding itu deadline-nya, oh sorry bukan proceeding, yang mengolah data. Proceeding itu adalah result. Jadi yang membuat proceeding, yang membuat jurnal hampir semua mengolah data. Saya harapkan akhir Februari itu sudah selesai. Berarti akhir next week. Nah, sekarang kita akan melakukan checklist ya. Sudah selesai. Saya cari ada satu lagi yang saya berikan ya. Bentar ya. Eh, ya oke, yang proceeding silakan segera yang proceeding kan waktunya sudah sangat mepet. Jadi kemarin saya ada yang nanya juga gimana kalau Sapit 2 boleh asal sistemnya beda dan tidak sama-sama tell you ya. Karena kalau kalau sama-sama tell you penyelenggaranya dan sistemnya sama itu akan mudah terdeteksi bahwa Anda double double submission ya. Itu sangat berbahaya juga ya. Jadi saya nggak bilang bahwa itu boleh atau tidak boleh, sebaiknya yang jauh ya, yang jauh sistemnya, yang penyelenggaranya beda jauh ya. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan ya. Jadi kita akan cek hari ini, harapannya sudah clear nanti. Ini yang datang sedikit ya Ci ya. Padahal kita bikin online deh Ci ya. Gimana tuh Ci? Yang lain kok belum datang Ci? Kedengeran nggak Ci? Ya Pak, Eh, Eh, ya. beberapa ada Udah yang disampaikan atau gimana? ibadah Pak. Kemudian ini beberapa ada yang nyusul juga. Oh, ya. Tapi apa apa yang deadline-nya kasih akhir Februari udah semua udah tahu ya. Harus selalu diulang ya. Jadi harapannya sudah paham ya. Oke, ya karena kalian udah dewasa juga, jadi saya nggak perlu menceritakan detail. Mangga, silakan. Siapa yang mau diskusi duluan, silakan. Anyone? Gimana nih share Prof, screen-nya? mungkin Oke. saya dulu boleh Prof? Ya, silakan, Jerry. Oke, baik Prof. Eh, Kalau untuk progresnya saya udah mulai nulis sih Prof. Udah bab 2 udah selesai draftnya sama bab 3 juga. Mungkin sekalian izin share screen juga ya Prof. Silakan. Bisa share screen nggak? Udah saya request. Sudah? Silakan. Sudah Prof. Sudah terlihat Prof. Sudah terlihat. Oke. Mungkin sambil saya jelaskan Sama juga sih. metodologi dulu aja. Oh ya, Metodologi. oke, siap. Nah, untuk metodologi ini Prof, Coba dari awal. oke, Ya, ya. Understanding decentralized require analytic approach capable of integrating competence. Nah, ini kalimat pertama itu ya, Gary itu bumbu ya, Gary ya. oke, Jadi kalau 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 itu nanti ya karena kamu nulisnya dari bab 3, kamu pasti merasa urgent untuk menuliskan. Padahal sebenarnya kayak gitu tuh ada di bab satu kan, iya introduction ya. betul Prof, Nah, jadi itu nggak perlu. Jadi kamu langsung aja oke, metodologinya apa, you use apa. Ah, ini itu address escape, ini kan kata sambung ini yang para kedua nih ya. Nah, kamu langsung ini metodologinya apa, kualitatif dan interpretif. Kualitatif, itu kualitatif itu kan luas ya. Interpretatif systematic literature review itu kan is part of kualitatif. Itu bukan dan ya, ngerti oke, nggak? Nah, kayak gitu ya. Jadi the objective is not to engage finding test hypothesis. Nah, harusnya harusnya finding test hypothesis juga sudah ada di bab satu.
Oke, siap, Kadang Prof. boleh, 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 boleh. Ini boleh sih ya. Excel how risk, jadi how risk tiga. Kan ada sebenarnya ada research question ya. Jadi di Iya, depan tuh ada research question ya. Jadi sekarang kamu akan melakukan interpretatif systematic review. Kamu harus jelaskan apa sih bedanya interpretatif SLR dengan SLR itu misalkan. ya, Nah, oke. ya kan. Nah, terus ke bawah. Nah, kan ini planning. Eh, Ya ini kan ini gambarnya ada planning, ada conducting, ada reporting. Oke, terus ke bawah. Nah, ini kan kamu berulang lagi kan. Nah, ini Iya, nggak bisa ini. Nggak bisa. Jadi kalau kalau sudah research design and review approach itu udah ada di depan, ini nggak perlu langsung ke apa data collection itu ada data scoping, data source gitu kan. iya. Berarti Oke. untuk ini tuh bisa langsung ke sini langsung ya, Prof ya? Iya, langsung aja ya. Oke, siap, Prof. Terus nah sekarang kamu literatur review doang atau ada interviewnya? Ada literatur reviewnya doang sih, Prof. Gak pakai Nah, interview. Nah, itu rasanya kurang kurang ini ya, kurang bagus ya. Jadi paper-paper kamu lihat papernya si itu kan si apa namanya Nata ya, Nata ya yang review on decentralized finance. Iya, Itu ada ada. interviewnya dan ada pertanyaan interview gitu Oh iya, ya. siap, Prof. Ya, ya, terus gimana terus ke bawah? Nah, kamu Hmm, menyebutkan kata kunci. Nah, screening and inclusion ini terlalu panjang nih. Sebenarnya pendek aja cukup nih. oke, Ya, siap. jadi bahasanya itu bisa kan panjang itu terlalu panjang untuk ngabisin halaman. Sangat beresiko ya. Oke, Eh, berarti jadi bisa dipersingkat lagi, sangat. diperpadat paling. Makanya kamu kamu lihat papernya si itu si siapa si sebentar ya. Kamu lihat papernya si Nata itu. Saya juga bentar ya. Saya kalau kayak gini nih sebentar ya. Ada ada beberapa paper yang di sebentar. Nah, saya bisa share screen nggak? Oh ya, Oh sebentar, saya akan buka contoh ya, contoh, contoh paper yang yang dibuat tapi belum disubmit ya, belum selesai. Nah, kelihatan ya. Nah, ini kan kelihatan ya. terlihat, Prof. Nah, jadi kita kan masuk ke bab 3 nih contohnya nih. Nah, kan bab 3 itu gini. Nah, kan terus gambar seperti punya kamu kan. Nah, apa itu reka saja ya. Ini sumber-sumbernya kayak gini. Nah, kamu kasih tabel. Nah, ini sebenarnya nanti ini bisa ditambahkan apa aja case tadi. Apa keywordnya di sini bisa expert. Nah, expert itu apa aja? Nah, terus dari expert itu kamu membagi pertanyaan kamu dalam apa konteksnya? Kamu mau apa? Mau apa? Mau apa? Ya, kan gitu. Nah, udah selesai tuh. Bertiga kayak gitu doang. Ya, Eh, sebentar. Saya join juga pakai pakai komputer saya satu lagi, benar ya? Ini saya ini dipahami ya? Bisa dipahami, Halo, Prof. saya join dulu. Saya join satu lagi ya. Em, sekarang eh, sebentar. Ini saya akan tutup ini. Saya akan ini stop share.
Saya akan pakai yang satu lagi, saya akan share. Share-nya gimana ya? Share. Nah, ini kelihatan ya. Terlihat, Prof. Nah, di sini ya, ini kan bab 3 nih, pendek aja segini. Ya, Nah, kayak ini misalkan kalau ini nama socio-technical problem dari paper apa literatur review kan ini sistem ini SLR. Ini desain seperti kamu kan ya, desain. Kemudian SLR apa? Ini 84 keywordnya apa aja di sini kan. Nah, kamu harus buat tematiknya. Kamu apa yang kamu ekstrak? Ini sama kayak tadi dokumennya apa gitu ya. Kamu kategorikan apa kategorinya ini berdasarkan paper siapa. Nah, kemudian expert kan, expert ini kayak gini nih. Kamu temanya apa saja, apa pertanyaannya, siapa aja yang kamu wawancara, ya. Terus apa aja jenis pertanyaan kamu. Nah, ini kan siapa saja nih, dia siapa, dia jagoan apa, terus pertanyaannya nggak semua yang di interview itu tahu apa namanya sama pertanyaannya harus ditema-temakan ya. Nah kemudian data analisis, ya udah selesai gitu. Itu namanya metodologi. Jadi metodologi itu tidak bertele-tele ya, concise karena kalau teknologi bertele-tele nanti kamu akan kebanyakan kata. Padahal sebenarnya jurnal itu mostly 8.000 ya kadang 10.000 atau kalau kamu review kamu bisa lebih gitu ya. Gitu ya. Siapa namanya? Kerry ya, paham ya? Oke, siap, Prof. Silakan kamu share lagi. Oke ya, itu ya. Ya. Nah, kan itu screening kamu bikin apa satu subbab sendiri ya, satu section sendiri ya, tiga tiga namanya ya. Iya, Kamu bisa aja itu cuma satu paragraf gitu di apa gitu dalam satu proses kan gitu ya. Tuh oke. next lagi assessment and kriteria. Nah, assessment nah itu jadi lama kan, jadi banyak kan. Nah, gitu ya. Oke ya. Oke, Coba kamu copy bab 3 aja. Coba kamu copy bab 3 copy. Dari bab 3 keseluruhan. Bab 3 aja ya. Kamu copy. Nah, sampai selesai bab 3. Nah, oke. Oke, bab 3. Itu berapa tuh? ini 1.200. iya 1.200. Banyak sekali itu. Ya, banyak. Ya, tapi banyak itu nggak apa-apa. Tapi lengkap gitu. Jadi kalau 1.200 isinya bertele-tele kayak gini, nih kelihatan belum lagi nanglang nanti ya, belum lagi ada tambahan-tambahan lagi kan nanti jadi nggak cukup waktunya apa tempatnya gitu ya. Oke, siap, Prof. Berarti Any dipadatkan ya, question? Prof. Ya, ya jadi itu masukan saya. Tapi sekarang nggak apa-apa kan ini masih iteratif ya. Oke, Makanya siap, segera Prof. tuliskan segera. Jadi kalau kalau kita selesai minggu depan dan belum finish ya kan mundur lagi ya. Jadi maunya saya itu sekarang itu udah selesai. Kan ini Gary bab 4-nya belum. Saya minta kan. Jadi Ya, gini, tiga tiga empat dua itu bukan berarti langsung jadi. Kemarin saya juga ngasih masukan ke Marsha ya. Eh, Sama dengan yang lain, 342 itu harus selesai di akhir Februari. Jadi sepanjang ini kan kita harus melakukan iteratif, nulis yang benar kayak gimana, seperti yang saya kasih contoh tadi. Gitu ya. oke, siap, Prof. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan dari Gary? Cukup, Prof. Paling saya lanjutin dulu bab empatnya. Nanti saya Ya, update lagi ke Prof. ya silakan. Oke, Oke, siap. next. Terima kasih, Siapa Prof. lagi? Ya, enggak. Next, siapa? Silakan. Saya mau Prof. Ya, Syarafina. silakan. Sarafina. Kalau kalau izin ya Prof. Kalau Ya, aku kemarin kan karena baru mau olah data yang terakhir ketemu hmm, sama Prof kan yang apa ngajuin hmm. tentang bertopik. Jadi aku baru beres ngolah data sih kemarin sempet Udah agak selesai? udah baru banget beres Oh, agak lama karena sempet si hasilnya tuh menurut aku sih kurang kurang optimal ya si kata-katanya jadi masih banyak kayak stop words yang harus aku ulik gitu di ah, codingannya biar kayak misalnya hi
when kayak Hmm. gitu-nya nggak kemasukin gitu sih Prof. Jadi Hmm. aku so far segitu, nextnya mau langsung bikin research workflow-nya sama langsung nulis. Tapi sekarang udah selesai atau belum data Udah, analisisnya? Udah udah, selesai? udah, Udah final? udah. Jadi Oke. kan banyak banget tuh si hasil bertopiknya. Ada 20 topik. Hmm. Nah, sama aku dirangkum lagi. Aku cuman minta Oh ya. sekitaran empatan gitulah biar dapet intinya gitu. Hmm. Ya, Udah ya. kayak Jadi ya oke. Ya berarti kamu tinggal kebut. Berarti kamu kan deadline-nya jadi mundur dikit untuk menuliskan ya. Nah, apa ada pertanyaan? Silakan. Kalau so kalau far kalau enggak. secara timeline kan oke ya. Secara timeline berarti kan nulisnya mundur itu ya. Eh, eh, Silakan kalau ada pertanyaan apa penulisan, apakah sudah kebayang, apakah ada eh, apa contohnya kan Mm-mm. atau eh, ya banyak paper kan ya, banyak paper yang menurut saya kalau eh, jurnal yang berkaitan dengan data analitik itu menurut saya eh, lebih mudah daripada punya Gary ya, karena kan metodologinya clear gitu ya. Kemudian ada saya kemarin lihat jurnal tuh, manajemen analitik, Journal of Management Analytics. Data analitik yang untuk manajemen, manajemen manajemen itu. Tapi kamu kan jurnalnya itu ya, apa namanya, eh, apa fashion ya. Nah, kan ada resiko itu kan. Artinya gini, orang fashion itu ngerti nggak tentang data analitik? Nah, itu resiko kan pertama. Nanti mungkin kesulitan dia cari eh, reviewer yang di lingkungan fashion jurnal yang ngerti tentang data analitik. Itu resiko pertama. Tapi kalau kamu masukin ke manajemen analitik, orang pasti akan jagoan data analitik. Ya mungkin akan lihat apa kontribusi kamu besar ke manajemen. Nah, kamu harus packaging itu ke manajemen. Antara dua itu kamu ada frame ceritanya kayak gimana. Nah, tapi kan kemarin udah nunjukin juga di fashion juga ada data analitik kan ya, beberapa ya. Nah, apa yang membuat punya kamu beda dengan yang lain? Nah, itu kan itu diungkapkan. Uh, Case-nya Indonesia kan. Nah, kalau case-nya Indonesia, eh, apa yang Eh, dijual? Indonesianya apa? bukan Indonesia, Prof. Apa? Dunia aja, Global. global Oh, ya. ya kalau global sih nggak masalah. Global ini berarti kamu bisa berlaku generik ya. Ya gitu aja deh saya. Baik, makasih, Prof. Ya oke, silakan. Siapa lagi? Mari silakan. Mangga. Izin saya, Prof. Ya Marsha, silakan Marsha. Oh, oke. Eh, Prof, izin kemarin kan udah saya sempat kirim ya, cuma nanti akan saya perbaiki lagi, akan saya perbaiki dulu. Tapi saya ingin menyampaikan poin-poinnya aja, Prof. Apa aja yang Hmm. di bab 1 sampai bab 5, apa yang akan saya tulis gitu. Sama hasil olah data itu semua udah saya selesaikan, nanti akan saya izin share screen ya, Prof. Hmm. Silakan. Sebentar, Ya. Prof. Agak bermasalah laptopnya. Oke, Prof. Untuk di bab 1 itu saya akan menjelaskan pariwisata itu Hmm. secara garis besar itu sebagai penggerak ekonomi Eh, tentunya ya. Halo? kamu belum share screen? Share screen-nya untuk yang ini, Prof, yang hasil olah data. Karena kalau yang bab 1 sampai bab 5 Oh, itu masih yang kemarin itu belum diperbaiki, tapi poin-poinnya akan saya sampaikan. iya. Silakan. Oke, nah untuk yang bab 1 ini saya akan menggambarkan pariwisata secara garis besar itu kan tentunya sebagai penggerak ekonomi ya secara global gitu maupun secara nasional gitu. Nah terus selanjutnya itu saya akan menggabungkan nih ada Indonesia Target Indonesia Emas 2045 yang mana lebih fokus untuk dari jumlah dari jumlah wisatawan ke kualitas pariwisatanya Prof. Jadi nggak cuman secara ekonomi aja tapi harus sustain gitu untuk lingkungan dan sebagainya. Terus selanjutnya itu Nah, ada problem ide. saya stop dulu ya. Ya, jadi kamu kan masuk jurnal turis, Yes. ya, jurnal turis. Yang pertama, turis mendorong ekonomi
itu pengetahuan umum ya. Apa kamu perlu nulis di jurnal kamu? Itu nomor satu ya. Ya, yang kedua kamu cerita tentang target Indonesia. Jurnal kamu itu problem base apa teori base, gitu ya. Hmm. Jadi kenapa kamu ngomong gitu? Karena kamu sekarang baru kepikiran problem base. Karena problem base itu selalu mudah. Metodologi base. Ya, misalkan ada masalah, kita buatkan solusinya. Ada solusi dengan cara A, saya tunjukkan gimana dengan solusinya dengan cara B, itu metodologi. Tapi yang paling susah itu theoretical base. Dan tapi itu paling kuat. Ya, saya kan tunjukkan ke kamu apa namanya yang kemarin ya. Eh, mungkin saya share ya. Ya, Hmm. sebentar. Eh, ah, nah, jadi kayak gini. Saya share ya. Nah, ini ya. Jadi di abstrak itu tuliskan gini, apakah structural resilience, kamu tahu kan, ke kekuatan struktural di network apa mobility, mobility itu pakai network analysis ya, eh, sesuai dengan pengalaman, sustainability pengalaman. Jadi pengalaman itu terjaga terus kan kalau kita experiential sustainability itu adalah artinya gini. Oh, dulu orang bilang ke Kuta itu seneng gitu ya Pantai Kuta, tapi sekarang nggak suka lagi karena Pantai Kuta jorok. Itu berarti experience-nya si turis itu tidak sustain karena dulu suka, sekarang sudah nggak suka karena jorok. Jadi apa orang itu akan datang ke Kuta terus itu sesuai dengan experience dia atau tidak. Nah, ketemunya tiga ya, karena mungkin yang orang nggak mau ke Kuta tapi maunya ke mana ya pulau yang apa pantai yang lain, tapi pantai itu jauh ya. Jadi di Bali dalam hal ini bahwa kekuatan Kuta itu bukan dari orang puas, tapi Hmm. kekuatan Kuta itu karena dia ada di pusat lokasi yang mudah diakses. Makanya mobility turisnya gede di sana. Itu teori itu, ya, paham ya? Oke, Jadi Prof. jadi itu yang diungkapkan. Itu kan diungkapkan kalau kamu ketemu hasilnya dulu kan. Berarti kan kamu udah selesai dari metodologi kamu udah selesai, kamu selesai. Terus cerita apa yang kamu tarik dari sana, kamu Hmm. masukkan ke dalam abstrak, ke dalam apa namanya introduction ya. Nah Oke, kayak oke. gini nih, kayak gini misalkan kamu benar tadi bilang, tapi itu nggak berhenti di situ, ya kan? Terorisme economic drive, tapi dia keuntungannya tidak merata dan apa sustainability-nya dipertanyakan nyata ya. Orang kan bukan Hmm. ngomong karena Kute itu adalah bagus, tapi apakah akan bagus terus? Itu kan pertanyaannya. Nah, itu adalah hal-hal yang men-trigger orang untuk, oh ternyata problemnya itu bukan sekedar melihat orang bergerak, melihat orang apa dynamic system berpengaruh terhadap ini terhadap itu kan gitu ya, yang punya kamu ya. Iya. Nah, hasil dari dynamic system itu yang harus kamu tunjukkan di dalam cerita awal, gitu ya. Paham ya? Paham, Prof. Berarti harus kaitkan dengan teorinya gitu ya, Prof. Dari finding teorinya kamu ini loh tujuan paper saya itu menjawab ini bukan bukan cerita runutan yang ada problem ada itu enggak itu orang apa sih nggak jelas ini kan bacanya sequential gitu ya. Habis ini itu habis ini itu nah ini kan bukan report ya ini adalah jurnal apa ilmiah. Seperti itu ya, cukup jelas ya Marsha. Jelas, Prof. Nanti akan saya tambahkan, Prof, untuk Ya itunya. silakan silakan. Dan saya lanjut lagi ya, Prof, izin. Ya ya. Dan selanjutnya itu akan membahas juga tentunya masalah di mana
mengejar jumlah wisatawan itu tuh seringkali bikin merusak fasilitas maupun Hmm, merusak lingkungan gitu, Prof. Nah, itu iya. menjadi permasalahan utama pariwisata gitu. Terus research gapnya juga akan dibahas, yaitu menjelaskan bahwa cara metode lama analisis pariwisata ini yang menggunakan kuesioner dan sebagainya itu udah tidak cukup relevan. Jadi butuh analisis big data dan simulasi skenario Nah, untuk masa depan. nah itu cara lama itu nggak perlu itu. Sekarang hampir semua orang udah pakai big data ya. Oke. Konsep saya gini, kayak kamu tadi bilang ya, misalkan secara eksplisit bilang apa tadi, merusak lingkungan tadi kan. Itu kan sama di paper tadi tuliskan namanya sustainability kan. Hmm. Nah, jadi pakai kalimat-kalimat yang lebih pendek gitu. Jangan ditulis eksplisit akan merusak lingkungan gitu kan. Ya, itu nggak salah. Cuma untuk jurnal itu eh, apa lingkupnya kan cuman itu doang. Sustainability itu kan banyak ya. Bukan Hmm. hanya bukan hanya bukan hanya place but also people and also economic, itu kan sustainability gitu. Jadi pakai kalimat-kalimat yang yang lebih eh, besar gitu ya. Oke. Nah, kemudian kemudian yang kamu kan sistem dinamik, berarti itu kan simulasi. Iya, Nah, simulasi. simulasi kamu bisa tuliskan sudah banyak approach yang menggunakan data analitik like mobility yang kayak paper saya tadi. Tapi kamu step up more dengan membuat eh, belum pernah yet no apa there are no there is Sistem no dinamik, simulasi skenario. yang implementasi sistem dinamik yang mengkombinasikan dengan mobility or something like that. Oke, oke. Jadi kayak gitu, ya. Oke, siap, Prof. Oke, Oke. selanjutnya itu tentunya aku lebih spesifik lagi untuk menjelaskan untuk simulasi skenario ini tuh objektifnya akan menjadi dari 25 wisata di Indonesia yang aku analisis akan dilakukan simulasi skenario salah satu dari 25 wisata ini yaitu TNBTS untuk uji coba simulasi rekomendasi kebijakan melalui simulasi BAU atau business as usual dan jika ada intervensi gitu, Prof. Dan selanjutnya tentunya Hmm. penelitian ini tuh align dengan SDGs, yaitu SDGs 8, 11, sama 12. Seperti itu, Prof, untuk introduction. Nah, ya oke. Jadi yang perlu ditujukan adalah tadi eh, eh, tanpa intervensi dengan intervensi kan gitu kan tadi ya. Betul ya? Bisnis as usual dan dengan intervensi bukan? Itu bukan rasa. Halo? Kedengaran suara saya? Yang lain kedengaran suara saya nggak? Kedengaran Pak. Kedengaran, Bro. Oh, berarti Marsanya yang hilang ya. Oke lah. Kayaknya dia hilang. Halo, Marsa? Tes? Halo, halo, tes. Iya, ya, kamu hilang tadi. Oh ya, maaf, Prof, jaringan. Oke, lanjut, Prof. Untuk literatur review, itu aku ada 4 poin, yaitu tentang carrying capacity dan over tourism, terus yang tentang the marketing and price elasticity, karena ini ada sangkut pautannya teorinya sama eh, di resultnya nanti hasil pembahasan. Terus habis itu ada sistem dynamics, terus ada rhythm perception mining juga. Ya, oke aja. Saya belum kebayang ya, tapi oke aja sih. Ya, terus? Oke, untuk metodenya eh, izin share screen. Apakah sudah terlihat? Belum. Ya, sudah. Oke, untuk metodologinya seperti ini, Prof, untuk yang di jurnal, yaitu ada 25 wisata, destinasi wisata. Terus itu akan di-review data collection-nya, terus akan di-processing, terus lanjut modeling bertopik seperti paper kemarin, dan causal loop diagram, terus dilanjut dengan stock and flow diagram. Nah, setelah stock and flow diagram ini akan disimulasikan simulasi skenario BAU atau business as usual, yang salah satu contoh wisata dari 25 wisata ini, TNBTS diambil.
Hmm. Skenario 2 jika ada saran rekomendasi kebijakan untuk menanggulangi ketika misalkan tidak ada kebijakan sama sekali akan berdampak seperti apa, maka dari itu akan dibikin saran rekomendasi ke skenario 2. Dan dari situ akan ada eh, keterangan bahwa dari kebijakan tersebut tuh akan bertahan sampai berapa lama dan expert validation juga. Seperti itu, Prof, Nah kan untuk kan gini metodologi. kan kan nah ini agak riskan juga ya karena kan polisinya kan nggak kamu implementasikan kan, jadi kamu harus hati-hati. Jadi polisinya kamu desain. Nah setelah desain mungkin akan dibuat semacam sandbox gitu kali ya. Jadi apa pilot atau apa gitu yang tidak diimplementasikan skala luas. Kalau ini kelihatannya akan seperti ya kalau melihat ini, oh nggak ada polisi terus ada polisi, polisinya benar-benar dilakukan, kemudian setelah polisi dilakukan apa namanya, apa evaluasi ya, evaluasi terhadap dampak dari polisi. Nah kan kamu nggak melakukan polisinya directly, kamu melakukan simulasi. Jadi itu kamu harus hati-hati dengan menyampaikan ini bukan implementasi beneran gitu dari policy, ya kan? Ah, hilang lagi nih, Marsha. Halo, halo, Prof. Iya, Prof, maaf, Prof. Ya, ya, Sudah tapi kamu kedengeran nggak? Tadi pesan saya yang pertama, bab pertama tadi kedengeran juga nggak? tadi yang polysik ini kan ya, Prof. Jadi harus hati-hati Ini yang bab, untuk ya, ini bab, rekomendasi. yang bab pertama saya itu juga ada masukan tadi, bagaimana ya, sebaiknya ya. eh Ya jadi gitu, jadi ini bahaya kalau menurut saya. Jadi kita kita harus realistis menuliskan bahwa eh, ini bukan eh, kasus bukan kasus nyata gitu, gitu ya. Oke, siap, Prof. Oke. Saya izin untuk nunjukin untuk hasil olah datanya ya, Prof. Mm-mm. Oke, untuk apa sudah terlihat, Prof? Untuk Ya tab udah, yang ini? Udah, oke. ya. Nah, ini untuk apa bertopiknya itu pakai Google Colab. Dan ini hasil grafik silat skornya itu 4 koherensinya itu 0,495 artinya mendekati satu. Nah, ketika topik koherensinya itu mendekati satu artinya topik benar-benar relevan gitu. Nah, untuk optimal topiknya itu ada 13. Nah, tapi satu Hmm. minus dan kemarin seperti yang Budian bilang bahwa kalau topik minus itu tidak usah dimasukkan. Berarti totalnya ada 12 topik, Prof. Mm-mm. Bertopiknya. Sebentar saya kecilin. Ini kurang lebih dari hasil topiknya, Prof. Hmm. Ada 12 topik. Nah, dari hasil topik-topik ini, maka aktuk untuk variabel CLD. Caranya yaitu dengan menggunakan tiga ini, yaitu dengan menggunakan kata benda atau parse benda, gunakan variabel yang arah peruas juga, terus upayakan nama variabel yang berkesan positif gitu, karena buatan causal loop diagram untuk sebab akibat. Ini berdasarkan teori sumber yang ada ya, Prof. Dan selanjutnya ini untuk pembuatan CLD sudah berdasarkan dukungan Nah, jurnal yang ada. itu kan kamu kan cerita syarat CLD 1, 2, 3. Tapi Mm-mm. relasi antara topik dengan CLD itu gimana sebenarnya? Kan nggak ada di sini. Kamu bentuknya apa? Apakah gambar? Apakah statement? Kan causal loop diagram itu kamu menunjukkan eh, apa relasi antara satu topik dengan topik lain atau gimana gitu? Iya, Prof. Jadi untuk yang bertopik ini kan menghasilkan topik-topik yang ada. Topik-topik yang ada ini akan dibuat dulu, Prof, variabel untuk CLD-nya dulu. Nah, untuk variabel CLD-nya itu dibuat dengan menggunakan tiga syarat ini. Ya, Pertama, ya tapi dari kata, prinsipnya variabel CLD itu kan dari topik kan. Jadi iya, jadi kamu ceritakan prinsipnya dulu, bukan cara. Nah, itu yang jadi problem dalam kita belajar itu adalah cara terus. Tapi di paper cara kayak gini detail ini mungkin nggak masuk paper, dia masuknya ke appendix gitu. Karena supaya orang bacanya itu ringan gitu. Apa bukan ringan ya, supaya orang bacanya itu important things ya. Jadi kamu kan CLD itu tujuannya apa? Membuat eh, apa melihat hubungan causal loop ya. Apa namanya causal antar berapa variabel ya kan,
Nah, tujuannya apa sih causal loop itu? Kan belum belum ketahuan, Oh, kamu belum ceritakan causal loop ya. oke. What is causal Eh, loop? oke, Prof. Jadi hasil topik ini tuh untuk melihat permasalahan-permasalahan atau Nah, isu yang ya bukan gitu caranya. Kamu selalu bercerita tentang technical. Itu saya percaya. Tapi yang kamu tulis itu bukan technical nanti. Itu adalah apa maksudnya, gitu loh. Jadi kamu nggak boleh menganggap orang lain itu ngerti. Kamu harus jelaskan why causal loop itu ada di mana. Kan kan kayak misalkan saya mau pakai causal loop. Ya oke lah, kamu terserah mau pakai apa, saya mau pakai pisau, saya mau pakai gunting, ya terserah. Tapi apa tujuannya sih? Gitu loh. oke. Oke, Prof. Jadi tujuan dari akan bertopik dulu yang pertama, apa permasalahan-permasalahan yang sering dihadapin sama wisatawan ketika Mm-mm. berkunjung di 25 pariwisata tersebut. Nah, untuk CLD ini tujuannya yaitu untuk melihat Enggak, bukan gitu. dari Pertanyaan bukan gitu. Apa pertanyaannya sehingga kamu pakai CLD? Bukan CLD ini untuk bukan gitu. Kamu ingin apa sehingga kamu pakai CLD? You know what I mean? oke, menggunakan CLD ini tuh untuk melihat hubungan sebab akibat dari eh, permasalahan yang dihadapin sama wisatawan, Prof. Oh, oke. Jadi kamu argumennya sebesar lagi bahwa permasalahan itu tidak berdiri sendiri. Kamu nggak pernah cerita itu. Bahwa Oh, oke. permasalahan satu dengan lain itu membuat causal loop, membuat looping. Mm, Itu adalah problem ekosistem. Makanya kamu mm. butuh CLD gitu. Iya, gitu, Prof. Itu Betul. harus kamu, itu yang harus kamu mampukan untuk cerita, karena kalau nggak seperti itu, ini akan seperti disconnected metodologi. Saya pakai topik modeling, saya pakai CLD, and we have no clue why is that, Ini kan kita harus critical thinking gitu. Oke ya. Oke, oke, Prof. Nah, Itu untuk pertanyaan selanjutnya gini, ini mm, pertanyaan-pertanyaan terus nih, karena how do you know each one of the problem di dalam topik itu saling membuat kausal? Kan tahu ya. Apa contohnya apa? Problem problem apa contohnya? Ah, sebutkan dua problem atau tiga problem misalkan. dalam pembuatan solo. Bukan problemnya ketemu apa? Bukan dalam pembuatan. Oh, Pembuatan itu kan cara. Kamu bolak-balik ketarik ke metodologi. Kamu harus ngerti pola pikir saya dulu ya, supaya kamu bisa menulis paper yang bagus. Karena kalau kamu balik lagi, tarik badan kamu ke cara-cara lagi, yang menurut saya udah oke, ya kamu nggak akan bisa bikin cerita yang bagus gitu loh. Apa tiga masalah yang kamu temukan dari topik modeling misalkan? Apa? Sebutkan aja tiga. permasalahannya itu adanya peningkatan jumlah wisatawan yang menerus setiap tahun. Peningkatan wisatawan. Terus yang kedua, Iya, peningkatan yang kedua itu kebersihan lingkungan yang menurun kualitasnya. kebersihan, penurunan ke lingkungan. Terus yang ketiga, Yang ketiga adalah eh, kualitas pelayanan di wisata tersebut yang kurang optimal. ya jadi kan kamu kalau membuat causal diagram, eh, apakah peningkatan jumlah wisatawan itu menyebabkan apa tadi kedua, menyebabkan penurunan apa namanya, penurunan kualitas tempat wisata, dan apakah penurunan Iya, kualitas wisata itu menyebabkan penurunan services, kan gitu kan, itu causal kan, betul, causal betul. tiga. Kausalnya bisa sampai berapa? Bisa sampai 4, bisa sampai 2, bisa sampai 3, atau berapa? Kalau untuk feedback loop-nya, saya menemukan adanya total ada 7, yaitu 2 balancing Ya, loop sama, oke. 7 berarti satu menyebabkan 2, menyebabkan 3, menyebabkan 4, menyebabkan 5, menyebabkan 6, menyebabkan 7 gitu ya? Atau gimana? iya, Prof. Jadi ada 7 loop. Oke, itu paling besar. Iya, total ada 7 loop. Iya, ya itu loop itu kan loop loop itu kan jawabannya bukan begini loh. Tiga problem, loop satu terdiri dari tujuh problem, gitu kan?
Nah, pertanyaan saya kan paling banyak itu berapa berapa problem yang bisa dalam satu loop gitu. Satu loop ada 6, paling banyak, Prof. Sorry. 6. Nah, kan Iya, 6 problem. Yang lain mungkin loopnya ada 3, ada 2 ya, kan gitu betul. kan. Nah, Betul, itu Prof. pertanyaan saya, kenapa kamu butuh itu? Itu tuliskan itu sebagai kontribusi teori kamu. Oh, Gitu loh. oke. Jadi ceritanya jangan ini boleh lah. Ini kan teknikal. Kan kamu jurnal tulis, tulis kan nggak peduli dengan metodologi, dia perlu dengan cara-cara berpikir kamu gitu. Ya, Oke, oke, Prof. Oke. ya cukup jelas. Selanjutnya SFD, Prof, yaitu stok yang level kontak atau kuantitatifnya yaitu jumlah uang, Mm-mm. misalnya gedung atau jumlah sampah gitu. Yang eh, terus yang kedua adalah flow. Ini yaitu yang mempengaruhi misalkan yang peningkatan wisatawan itu apa. Terus ada auxiliary. Auxiliary itu variabel misalkan jumlah sampah meningkat maka akan mempengaruhi kualitas pariwisata seperti itu, Prof. Auxiliary. Ini Nah, ngomongin yang ini mana nih? Ini ngomongin yang mana? Ngomongin SFD, masih Prof. SFD itu apa? Stock flow diagram. Nah, apa ya kan apa gunanya CLD, apa gunanya SFD? Kalau CLD yang tadi untuk permasalahan ini akan menyebabkan sebab akibat permasalahan apa gitu. Itu yang tadi Ah, sudah itu dijelaskan enggak itu untuk CLD. ya itu definisinya harus lebih jelas lagi ya. SFD apa? Kalau SFD itu untuk melihat dari hubungan sebab akibat ini tuh, misalkan stok itu Enggak kan bisa jumlah misalkan sampah, Prof. enggak jangan pakai misalkan. Definisi itu enggak boleh pakai misalkan, ya. Hmm, Jadi kamu nanti nulisnya pakai misalkan gitu masa ya kan enggak kan? Apa SFD itu? itu untuk melihat eh, variasi itu Halo, eh, putus-putus kamu. halo, halo. Ya ya ya. Gimana? Oke. Jadi eh, ta- va- SFD ini atau stock flow diagram ini tuh untuk melihat seberapa eh, Halo, putus gimana ya? lagi. Halo, halo. Nah, Bentar ya ya. udah nanti kamu pikirin dulu, jangan 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 sekarang. Makanya saya minta kamu mikir. Saya nggak minta kamu jawab, Oke. ya. Ini adalah testing. Apakah kamu ngerti dengan apa yang kamu tulis? Nah, begitu saya tanyakan, kamu masih bingung jawabnya. Artinya, fokus kamu bukan yang pertanyaan saya. Fokus kamu, saya pokoknya punya CLD, pokoknya kayak kamu nyemplungin semua bumbu gitu loh. Kamu ini gunanya apa sih? Apa sih gunanya kunir? Apa sih gunanya eh, garam? Apa sih gunanya gula? Kan gitu kan? Maksud saya itu gitu loh, nulis jurnal itu. Saya gini tuh tujuannya untuk ini. Kalau kamu nggak ngerti tujuannya, nggak ngerti kok, nggak ngerti apa namanya, kamu kayak nyemplung-nyemplungin, nanti kamu ditanyain paper kamu kontribusinya apa ya nggak tahu. Saya cuman kayak masuk-masukin aja. Dan itu bukan jurnal yang baik. Simple. Jadi sebenarnya sebenarnya eh, dari yang kita lakukan semua ini tuh balik lagi. Nanti kan itu yang dipromosikan di dalam abstrak atau introduction. You promise to answer what question, ya? What is your promise, ya, to your paper? Nah, promise ini yang kamu buktikan nanti di metodologi, ya. Nah, kemudian kalau promise kamu nggak bagus atau promise kamu terlalu simple, ya nggak menarik. Orang akan melihat, wah, di reject. Tapi kalau nggak kelihatan premisnya, nanti lihatlah hasilnya di belakang, ya kamu di reject juga. Gitu, Marsha. Itu aja. Jadi saya nggak minta kamu jawab, tapi saya minta kamu berpikir. Jadi kamu biasakan kalau ditanyakan oleh saya, kamu nggak harus menjawab langsung. Kamu pikirkan. Nah, kamu tanyakan ke saya nggak ngerti. You must ask me, not you present to me. Gitu, ngerti nggak? Eh, Oke, oke. interaksinya dirubah. Ngerti ya? Oke, Prof. Saya Ya, coba paham ya? pelajarin dulu. Paham. Oke, Nah, oke. makasih, Prof. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan kamu kira-kira belum paham nggak dari yang saya sampaikan? Sudah cukup, Prof. Sedang Oke. saya pikirkan. Nah, ya gitu ya. Jadi sekarang kamu punya hasil, kamu tentunya saya paham karena kamu melakukan riset yang luar biasa.
Kamu akan pengen terus sharing. But it's not the case di dalam nulis jurnal. Kamu harus bertanya lagi. Apa yang saya lakukan, kamu kalau nggak ngerti, kamu tanya ke saya. Tentunya bukan hal teknikal, karena kamu lebih jago di teknikal. Gitu ya. Semuanya Oke, juga siap, Prof. seperti itu. Yang lain juga bisa mempelajari dari interaksi saya dengan Marsha, makanya kita melakukan riset bersama supaya paham apa yang diminta dari sebuah paper itu. Oke, next, silakan. Terima kasih, Eh, Prof. Ya, sama-sama. Next, Halo Prof, silakan. apakah terdengar? Ya, ya kedengeran. Silakan Oke. Gilbert. Gilbert izin progress Prof. Mungkin langsung ke Ya, Word aja ya, karena Gilbert udah mulai ya, menulis. ya silakan. Untuk Word-nya udah kelihatan belum ya Prof? Ya, silakan kelihatan. Oke. Jadi untuk penulisan draftnya sendiri, Gilbert udah selesai Hmm, buat di bab 3 sama bab 2. Dan kalau misalnya mulai dari bab 3 itu research flow-nya hmm, Gilbert udah hmm, perbaikin Prof kemarin. Kan kemarin sempat ada hmm, kebingungan ya, Prof. Apakah ini smart contract-nya itu dimasukin ke DApps atau ke model design? Nah, Gilbert itu hmm, jadinya perjelas ininya si smart contract-nya dimasukin ke DApp. Kenapa? Karena yang model design itu rencananya Gilbert cuman kayak apa ya? Tujuannya itu untuk menjelaskan kalau di model design ini cuman blueprint doang gitu. Jadi cuman perancangan sistemnya aja. Tapi kalau yang di apps ini udah di tahap purwarupa yang udah ada wujudnya, terus udah ada hmm. fungsinya juga walaupun dia lewat Ya, testing. ya saya paham. Jadi kan kalau kamu lihat di gambar ini, nomor satu kan business process, understanding business process. Yang kedua itu adalah designing kan, Iya, understanding, designing, kemudian development, developing, dan terakhir adalah evaluation. Kan gitu kan? iya betul, Bro. Betul. Jadi bahasa kamu dibuat seperti ini itu nggak salah, tapi orang kan meraba-raba dulu gitu ya, tidak langsung oh ini bagian understanding, oh ini bagian designing, oh ini bagian apa pembuatan developing ya. Jadi Oke, itu kata-kata kunci yang memang lebih baik ditonjolkan daripada spesifik developing itu ada di apps gitu ya. oke. Nah, kan gitu kan, Iya, ngerti Prof. maksud saya. Ngerti, Prof. Jadi, Ngerti, Prof. biasanya lebih simpel sebenarnya. Kan masuk kamu di situ bisnis proses itu artinya apa understanding itu ada bisnis proses understanding, ada literatur review, ada interview kan gitu kan. Iya, Nah, menurut saya agak rumit bacanya, bukan agak rumit, can be simple than this one. Padahal isinya itu sama gitu. oke, Ya, Prof. Berarti bisa disederhanain lagi ya, Prof. iya sederhana, jangan buat bertele-tele ya. Oke, Nah, siap. masalah smart contract itu kan eh, memang part dari pengembangan, karena smart contract pengembangan, ya. Bukan smart contract as a part of blockchain konsep gitu ya. Beda, itu mungkin ada di bab 2. Ya ini memang benar di situ. Gitu ya. Oke, Prof. Jadi ini pakai pakai DSR ya. Iya, kurang lebih design and research. Tapi ada Nah, evaluasi. ya kalau di DSR, kamu bilang DSR, kamu bilang aja DSR. Jadi DSR itu bagian pertama kan collecting artefaknya. Nah, Iya, artefaknya itu adalah understanding business process, understanding literatur review, dan ya, jadi itu disebutkan aja eh, oke. secara secara apa namanya, secara besar. Tapi kan eh, eh, analisnya kan gini, kamu membuat suatu mekanisme, ya, waste credit ya, food waste credit itu kan ada analisa apa namanya, analisa problemnya kan. Nah, untuk menyelesaikan problemnya kamu pakai DSR. Nah, part of analisa problem itu tentunya kamu kan tulis nanti di metodologi di bawah satu. Kamu bab 3 coba, bab 3 pertama. Kata-kata pertama yang mana? Nah, kan gini, di studi adopt an exploratory system design oriented approach, develop blockchain based tokenization. Nah, jadi kamu spesifik mendevelop blockchain. Jadi kamu kan bilang kami akan mengembangkan suatu sistem untuk apa? Food waste-nya supaya apa? Gitu kan. Jadi jangan sebut blockchain
clearly di depan. Kalau blockchain clear di depan, kamu paper blockchain ini. Kan kamu papernya ke paper food waste. Iya. Ngerti Oke, nggak Prof. maksudnya? Ngerti, Jadi Prof. problemnya food waste. Nah, untuk menjalankan food waste itu untuk membuat apapun namanya, tokenization. Nah, kamu butuh blockchain. Yang penting tokenization-nya atau blockchain-nya. Tokenization-nya sih, Prof. Tapi tokenization dari Nah, blockchain. bukan gitu. Kamu butuh tokenization. Karena kan kamu butuh token untuk menjaga apa itu kan. Untuk Oh ya, interchange segala macam. Untuk tokenization itu kamu butuh blockchain gitu kan. iya. Jadi jangan di state blockchain based tokenization kecuali kamu papernya paper teknik. Kalau kamu masukin ke paper engineering, nah spesifik dia fokus ke membuat sistem. Sebenarnya kamu kan fokusnya ke membuat solusi untuk food waste dengan tokenization. Nah, kan gitu kan? Oke, iya, Prof. Nah, itu yang harus dipahami ya. Oke? Oke, siap. Oke, Oke, lanjut. ada Em, Hah? untuk ke bawahnya itu kurang lebih penjelasan dari research flow-nya. Dan untuk Mm-mm. di bagian 3.2 ini, blockchain platform comparison-nya Gilbert taruh di sini biar di bab 4-nya nanti itu langsung dibahas gitu, eh, tentang penggunaan dari Polygon-nya. Kalau di sini kan si pertimbangannya dibahas duluan gitu, biar Nah, jadi ada dua pilihan, Gilbert. hmm, Kalau kamu membuat model design and construction, kamu di metodologi itu kan kamu cerita bahwa apa perkembangan kamu, apa konsiderasi kamu dalam membuat gitu ya. Dan itu kan tulisannya jelas eh, model kan ya. iya. Nah, model desain berarti kan kamu implementasi, kamu gimana memenuhi syarat-syarat apa, ada smart contract-nya, ada pertama harus ada tokennya, tokennya harus dibuat secara robust dengan smart contract, nah, tentu kan mengarah ke blockchain, gitu kan ya. Hmm. Nah, tapi pilihan blockchain itu apakah masuk ke dalam desain, gitu Iya, ya? Prof, karena cost-nya itu berpengaruh sih, Prof. Enggak, bukan itu, Teh. Apakah kamu cek di paper, metodologi itu bicara tentang membandingkan desain. Kamu kan cerita di metodologi itu cara kamu membuat model, cara, bukan hasil. Oke. Ya, nah kalau kamu mau masukin, nggak apa-apa. Kamu bisa tuliskan, kita mengconsider banyak sistem, eh, maka kita pilih namanya Polygon gitu ya. Detail komparasinya ada di tabel, di appendix aja, nggak usah dimasukin ke dalam eh, main paper, karena mendisrupt cerita, Oke. gitu ya. Oke, paham, Prof. Kamu kan, ini kamu ceritanya kan gini nih, kenapa model desain itu, kenapa bukannya model desain itu is a part of DAP? Oh beda ya? Tiga Beda, duanya Prof. itu apa harusnya? Tiga duanya itu apa? 32 itu model desain. Kalau tiga tiga itu Terus decentralized kamu literatur review architecture. segala macam nggak dijelasin? Literatur review ada di atas, Prof. Beda lagi. Bukan, itu kan kamu di dalam pembuatan di metodologi, coba metodologi Oh iya. di dalam gambar tadi, kan kamu bagaimana kamu bisnis prosesnya? Gimana cara bisnis? Apa kamu via literatur review? Jadi bisnis proses, literatur review dan stakeholder review itu apakah satu satu ini, satu apa? Satu level? Apakah bukannya bisnis proses yang terdiri dari literatur review dan stakeholder interview? Halo, Prof. Maaf tadi jaringannya. Ya, jadi di sini kamu lihat ada business process understanding, literature review, dan stakeholder interview itu satu level bukan? Iya. Loh, gimana caranya? Business process understanding kamu gimana caranya? Jadi kalau business process understanding ini Bukan, Gilbert, bukan yang di depan, yang di bawah ini. Kan yang ini mana? ada 3 kotak nih. Oh, yang ini. Iya, apa penjelasannya itu? Penjelasan, oh ada di sini, Prof. Penjelasannya. Ya, kamu coba lihat. Itu nggak sesuai itu. Business process understanding itu terdiri dari literature review dan
interview, atau business process itu beda sendiri dengan literatur review dan interview? Business process understanding, literatur review sama itu tuh masuk ke dalam satu ini sih, Prof. Business process understanding and Ya, data collection. gimana kamu ceritanya nanti? Gimana? Maksud saya, gimana kamu ceritanya? Gimana? Jadi Apa yang dilakukan di kamu di business process understanding itu melakukan apa? kalau di business process understanding tuh Gilbert kayak mapping stakeholder roles-nya sama workflow yang udah adanya. Terus Itu didukung sama caranya gimana itu? Kamu lewat melakukan itu pakai apa? lewat literatur review sama ada Nah, stakeholder kan inter. ya itu bukan suatu hal yang disconnected itu. Oh, Jadi itu bukan contoh yang baik. Harusnya tiga itu kan disconnected gitu kan. ya. Rancu ya. Kamu ngerasa nggak rancu? Sebenarnya di yang bagian pertama ini kayak ngulang gitu sih, Prof. Nah ya, nah, kan nggak make sense kan. Kamu nggak make sense kan? Make sense nggak? Oke, masih ada yang bisa diperbaikin berarti, Prof. Nah, terus oke. Sekarang literatur review gimana caranya? Literatur reviewnya Nggak, itu kamu tulisan kamu coba di tulisan kamu mana literatur review? oh di yang bab tiganya atau Nah, bab 3 dong, kan kita ngomongin bab 3. Mana? di bagian sini sih, Prof. Tapi bentar. Oke, kayaknya belum dibahas Interviewnya cukup jelas. interviewnya di mana? Apa saja pertanyaan untuk interviewnya? Kan gitu. Ya, Ya itu sama dengan tadi yang saya kasih tahu ke Gary tadi. Apa questionnya? Kalau nggak questionnya apa topik yang ditanyakannya? Kan gitu. Sehingga kamu memahami business process understanding. Itu kan. Jadi metodologi itu adalah sebenarnya bagaimana kamu melakukan. Bukan normatif kayak to establish conceptual order, literature review was conducted to examine prior research on food loss. Kan bukan gitu. Kami melakukan literatur review apa saja yang kami ambil. Itu namanya metodologi. Kalau yang kamu tuliskan itu adalah cuman jargon, cuman kami melakukan ini, tapi mana buktinya? Fakta-fakta itu kamu tuliskan. Nah, yang 32 itu udah benar. Untuk mendesain, kamu harus memikirkan tentang tokenisasi yang otomatis pakai smart contract. Untuk itu, kami membandingkan berbagai macam platform dengan apa namanya dengan kriteria kriterianya adalah harga yang rendah, dengan kriteria harga, energi, efisiensi, apalagi itu compatibility dan lain sebagainya. Kami melakukan analisa dan analisa itu kami tampilkan di appendix berapa, kemudian kami putuskan menggunakan apa, gitu kan? iya, oke Gitu baik, Prof. ceritanya, ya. Oke, siap. Nah, oke, itu kalau saya. Oke. Untuk bab tiganya, selain itu, paling ini sih, Prof. Di bawah ada sistem evaluation, Gilbert juga bikin tabel tentang kriterianya, apa aja yang diukur, dan approach measurement-nya juga Gilbert Ya, masukkan. jadi kan kamu cerita tentang evaluasinya kenceng banget tentang literatur review nol, kan nggak make Oke, sense Prof. itu. Jadi kamu pada saat nulis pun kerasa bahwa nggak bisa sekedar nulis gitu. Kamu harus memikirkan apa yang kamu tulis itu fair nggak dengan keseluruhan metodologi. Oke, siap. Itu aja deh saya. Oke. Terakhir, Prof, mungkin literatur review-nya. Ya, literatur review kan tergantung cerita kamu. Oh iya, oke. Oke, Prof, Cerita berarti, kamu mendukung nggak itu kan kayak gitu. Literatur review itu dalam suatu paper literatur review itu paling terakhir saya baca itu oke, siap. biasanya ya. Jadi saya akan concern di metodologi, concern di concern di result ya. Kemudian saya concern di introduction, abstract, the title, kemudian discussion, apakah menjawab yang kamu janjikan itu. Bukan berarti nggak penting,
Tapi ini mah gampang lah. Kamu bisa nanya, apakah literatur review ini kamu bisa kolaborasi dengan AI? Apa kalau literatur review ini align dengan yang kamu janjikan di banyak hal tadi? Oke, Prof. Untuk target, kalau kalau progres kan bab 2 sama 3, yang 2 ini udah hampir beres, Prof. Kalau untuk Mm-mm. rencananya bab 2 ini beres, kalau nggak hari ini, paling lambat besok. Karena ini masih ada citasi yang harus Gilbert cari. Terus untuk minggu depan itu Mm-mm. fokusnya ke bab 4, tapi bukan ke penulisan, tapi lebih ke testing di mainnet sama pembuatan di apps-nya, Prof. Itu sih, Prof. Ya, itu itu harusnya lebih cepat lagi karena kamu nanti akan sama dengan Marsha. Kamu butuh waktu untuk bercerita. Ya, Ya, kalau kalau jadi yang lain juga dipikirkan ya. Technical itu bukan endingnya. Story itu yang harus dikuatin. Technical itu harus harus selesai jauh lebih cepat sehingga kamu bisa bikin story yang kuat gitu. Itu selalu saya tekankan ya. Karena kalau kamu eh, mempunyai feeling bahwa technical selesai akan selesai, enggak. Technical itu eh, eh, bukti aja technical. Ya, technical itu menguatkan cerita. Ceritanya itu yang susah untuk membuat. Tanya itu ke Marsha bolak-balik kan. Saya udah diskusi banyak dengan Marsha. Selalu reflect back ke technical karena susah gitu, gitu ya. Dan sama dengan Gilbert. Pertanyaannya nanti kan kenapa kamu bikin ekosistem? Kenapa ini? Lalu pertanyaannya emang emang gimana orang bisa bisa adopt sistem kamu? Apa challenge-nya? Kan kuasinya gitu kan kamu masuk ke paper food waste. Pertanyaannya bukan ke mainnet, bukan ke situ. Mainnet ya memang harus dilakukan, tapi itu harusnya udah selesai dari awal gitu dengan oke sih. angka-angkanya gitu. Itu ya. Ya, paling itu, Prof, untuk progres minggu ini. Ya, Terima kasih banyak, Prof. oke, silakan. Ya, next. Siapa lagi? Ada lagi teman-teman? Mangga. Sekarang 11 lebih 7 loh, jam 12 kita selesai. Ya, silakan. Yang mau mendiskusikan. Prof, izin, Ya, Alvan. silakan, Alvan. Ya, Alvan. Eh, ya, Prof, sebelumnya mau minta maaf dulu karena sampai sekarang kan emang Ah, saya belum mulai nulis gitu. Karena minggu kemarin kan ya, sama diskusi masih berkutat sama ide gitu ya. Jadi belum ngekunci ya. si paper. Jadi Ah, jadi saya ini kemarin baca-baca ulang, cari pendekatan paper yang konseptual juga gitu, mm, jangan mm, yang saya sesuaikan. Jadi saya udah nemu ada satu paper yang ngebahasnya mm, mirip-mirip. Jadi mm, dia ini papernya konseptual ditambah illustrative case. Jadi fokusnya tuh ngebuat framework konseptual. Jadi mm, bukan ngebahas sistem AI-nya. Jadi mm, ada studi dari DAO AI. Jadi studi ini tuh nunjukin gimana si mm, AI itu bisa ngebaca proposal dari governance-nya. Jadi bisa ngambil mm, data historis, konteks discussions. Jadi dia tuh bisa ngehasilin posisi voting yang selaras sama keputusan dari si mm, manusia gitu. Jadi mm, di case ini tuh bisa penting buat riset saya. Jadi tapi bukan karena mm, sistem votingnya. Jadi saya di sini tuh mengambil mm, kalau AI itu udah mampu bisa memproduksi hasil yang mm, terstruktur gitu, yang berfungsi dalam proses pengambilan keputusan. Jadi mm, dari case itu saya dapat material, source materialnya buat nambahin di mekanisme. Jadi dia udah ada mekanismenya. Jadi nanti saya bisa nambahin nambahin lagi dengan mekanisme yang saya pengen buat. Jadi si project ini saya jadiin real case aja kalau interpretasinya tuh bisa dihasilkan sistem tapi belum jadi part of si sistemnya gitu. Jadi saya ini nanti bikin mekanismenya AI itu bisa bergabung dari part of si sistem dari governance-nya. Jadi bukan sebagai mm. kolaborator. Ya, jadi gini, Alvan, Ya. eh, yang perlu kamu lakukan adalah kamu kan mau membuat, saya sampai lupa ya, tapi tolong dikoreksi. AI di dalam apa
DeFi atau dalam hal ini em, smart contract ya, smart contract decision based on AI, eh, human and no human intervention ya. Jadi, nah bener nggak kayak gitu ya? Ya, Atau no Prof. human kamu? Betul Ya, ya no, gitu ya? no human sih. No human. Nah kan question itu selalu begini. No human itu bener nggak AI itu ada resikonya AI salah ya. Jadi jadi kamu harus balik lagi. Kita bisa loh no human berarti itu otomasi. Otomasi itu eh, untuk kasus seperti apa ya. Dan dan itu kan menjadi debat yang panjang itu tentang otomasi. Jangan-jangan salah algoritma saya kehilangan eh, uang banyak gitu ya. Atau levelnya bukan institusional, levelnya pribadi atau levelnya individu atau retail gitu ya. Nah, jadi kita akan menarik bagaimana melihat eh, teknologi itu kita mundur dikit ya. Kan kamu sama saya selama ini diskusi itu technical dan kamu eh, mencoba mengakomodasi bagaimana saya sampai lupa itu AI itu bisa mengadaptasi me- menerima input, kemudian AI itu menuliskan dalam bentuk smart contract. Betul ya gitu ya? Betul Iya, ya? Prof. Tapi saya nggak membuat si smart kontraknya sih, Prof. Ya, ya, enggak, ya kan kamu waktu itu udah pernah bikin di proceeding kamu, ada kan? Iya, iya. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi kamu jangan mundur lagi. Karena Oke. technical itu is always important gitu lah. Iya. Jadi kalau teman-teman semua ngomong technical, saya kok Pak Andri rasanya nggak mementing. Enggak, itu penting. Tapi itu udah selesai dari dulu. Sekarang kita harus mikir ke non technicalnya. Jadi pada saat kita bicara mengenai yang kamu propose, yang kamu jual, itu apanya ya? Itu kamu harus rethinking lagi. Kayak tadi yang kamu tunjukkan tadi apa? Ada paper voting ya tadi atau apa tadi? Terakhir tadi. Iya, ada sistem voting dari ya pokoknya sistem voting, Prof. Nah, itu kan saya masih jelas ya. Apakah voting kan DAO ya? Bagaimana DAO Iya. dan AI misalkan ya? DAO dan AI. Apa saja kriteria? Bagaimana kita bisa membayangkan DAO dengan AI? Nah, kamu itu apa? Itu yang belum kamu eh, kunci. Ya, memang kamu bilang tadi belum kunci. Kuncilah itu. Kamu tuh mau apa? Itulah premis di depan. Ya, Eh, Iya. imagining atau apa? Itu tuliskan. Nah, karena selama ini kita nggak pernah bicara itu, ya kamu memang masih eksplorasi. Seharusnya eksplorasinya udah selesai deh. Udah terlalu lama, Alvan. Ya, sekarang udah selesai. Ya, jadi yang kamu pikirkan, yang kamu punya sekarang dari proceeding kamu kemarin itu, kamu punya sekarang itu dikeatasin namanya apa? Apa yang ingin kamu capai? Ini menyelesaikan masalah apa? Atau ini untuk membuat apa? Nah, itu kan saya masih belum jelas ya. Uh, saya masih menduga-duga gitu. Nah, apakah itu sudah dibuat atau masih dipikirkan? Gitu pertanyaan saya, Alfa. Belum belum saya buat sih, Prof. Tapi intinya jadi eh, yang masih masih ada sekarang tuh eh, si AI itu belum bisa ngeinterpretasiin datanya. Jadi dia tuh masih butuh manusia ngekontrol si AI-nya buat ngeinterpretasiin data. Nah, saya tuh di sini ngelihat gapnya gimana kalau si AI itu bisa ngeinterpretasiin ini udah otomatis part of the systemnya gitu. Jadi udah otomatis dinormalisasikan si data-data yang dia olah. Nah, sekarang pertanyaan saya begini. Kata siapa AI nggak bisa menginterpretasikan data? AI itu sekarang canggih loh interpretasi data. Dengan dikasih konteks, data itu kan apa ya, prospektus kayak gitu-gitu kan, atau apapun, atau berita atau apa. Datanya apa bentuknya? Datanya berupa sebentar, Prof. Hmm. Jadi kayak data historis atau evaluasi risiko
kayak Ya, dampak dari teks kan. suatu proyek ya. Nah itu mah gampang orang itu si siapa tuh siapa tuh teman kamu Anissa Silvi melakukan itu kok pakai AI. Jadi itu nggak itu premis itu nggak make sense menurut saya. Bahwa gimana AI bisa membaca itu bisa AI tanpa perlu manusia itu bisa ya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana sistem itu bisa robust, bisa handal, bisa terus menerus apa free error, gimana memitigasi resikonya gitu. Itu pertanyaan kan gitu. Oke. Kalau misalkan AI-nya suruh baca, kemudian AI-nya bisa baca, ya bisa baca AI-nya ya, bisa paham, terus AI-nya membuat apa? Membuat smart contract, gitu maksudnya kan? Atau apa? Iya, jadi si AI itu bisa ngasih ngasih hasil eh, untuk kasih DAO-nya keputusan mana yang sebaiknya diambil dan tidak diambil gitu, Prof. Iya, memberikan inputan ke DAO kan berarti yang membuat smart contract-nya siapa? DAO-nya. eh oh iya itu belum saya belum kepikiran ke Nah, situ, Prof. kamu lah bukan. Saya udah lama lost kontak dengan Alvan ya. Jadi kamu kayaknya jalannya kemana-mana. Bukannya dulu itu kita seingat kamu prosedurnya isinya apa? Apa optimalisasi yield aggregator, Prof. Jadi, Lah itu kenapa nggak itu aja? Kenapa jadi ke sana kemari? Kalau karena untuk Heeh. si jurnalnya lebih menekankan kalau yang saya temu belum nemu yang sesuai sama proceeding paper saya, Prof. Jadi saya harus improve ceritanya Lah, iya, gitu. iya, ya, bukan gitu. Kalau cerita sama saya, itu kan itu kan saya belum nemu, saya ini itu kan interpretasi kamu. Ah, ya. Saya nggak butuh itu, interpretasi itu dari saya. Jadi kamu cerita yield agregator kamu itu menyelesaikan problem apa? Kan dia mengambil data dari banyak sumber, kemudian dia mengagregasi mana yang paling optimal untuk return. Kan Iya, gitu kan? iya, Prof. Implementasinya bentuknya smart contract, kan gitu kan? Iya. Nah, gimana ini ditarik menjadi besar gitu loh pertanyaan saya. Gitu kan? Oh, iya. Jadi kok kamu mengerjakan proceeding sekarang kamu pindah lagi dan kamu saya nggak tahu loh kamu bergeser. Nggak boleh itu. Kenapa? Karena kamu akan 2 kali kerja dan itu saya nggak mau. Ngapain harus bikin nol lagi? Kita harus kerja dari yang sudah kita lakukan dari awal. Jangan mengulang lagi dari sesuatu yang baru. Belum tentu selesai waktu kamu terbatas. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa yang kamu bisa tarik dari proceeding kamu ke atas dalam konteks lebih besar, menjawab apa, konteks apa, sehingga kamu menyimpulkan apa? Gitu, Alvan. Oke, Paham nggak? baik, Prof. Mungkin ya saya coba ulik lagi hari ini deh, Prof. Saya percepat. Kok jadi jangan jangan kemana-mana. Saya nggak ngerti kamu bergeser. Bisa jadi apa papernya judulnya adalah eh, apa agentic yield aggregator atau apalah namanya. Kan orang melihat itu kan, oh agentic ya, oh udah sampai sini ya gitu. Kamu masukkan ke apa gitu. Kan itu juga suatu hal yang menarik. Nah tentunya kamu akan bahas itu. Tentunya agentic ini ada resikonya, ada hal negatifnya. Kamu tunjukkan itu dia bisa otomasi. Tapi pertanyaan orang kan bisa bilang, gimana kalau dia salah? Kan gitu. Itu part of risk gitu. Oke, baik, Prof. Gitu ya. Ya, Prof. Ada pertanyaan? Eh, nanti saya susul pertanyaannya lewat Telegram, Prof. Jika ada. Ya, ya Makasih, silakan. Prof. Ya, oke next. Siapa lagi? Yang lain? Silakan. Mungkin izin Prof. Mufli Prof. Ya, silakan. Silakan Mufli. Oke Prof. Jadi Suaranya eh, nggak besar Mufli, tes tes kurang Prof. besar. Iya, kurang Pak- besar. Pakai headset dulu Prof. Apakah suara saya sudah besar Prof? Ya, oke silakan. Oke
Oke, Prof. Jadi mungkin saya akan menjelaskan arah cerita paper saya bakal kemana nantinya karena terakhir saya cuman progres yang waktu online 2 minggu yang lalu terkait CFP. Mungkin itu akan merujuk ke CFP-nya juga untuk jurnal saya nantinya. CFP itu apa sih? Call for paper, Prof. Call for Oh, paper. call for paper. Ya. Oke. Untuk arah ceritanya jadi diambil dari digitalisasi dulu di negara-negara berkembang yang membuat transaksi menjadi semakin kompleks dan kompleksitas ini berkembang semakin cepat dibandingkan kemampuan lembaga pengawasan untuk menyesuaikan diri. Walaupun sistem pengawasan sudah menggunakan teknologi digital secara proses otomatis, tapi tidak adanya integrasi secara menyeluruh. Nah, kondisi ini menimbulkan Saya balik lagi. Kamu tadi dengerin saya ngomong sama Marsha nggak? ya sedikit, Prof, yang di awal-awal. Ah, ya itu. Kamu harus tanya sama Marsha. Saya nggak akan ngulangin lagi. Oke, Jadi, mungkin jadi cerita itu nggak harus kronologis. Kronologis itu boring, ya. Apalagi saingan kamu paper-paper berat. Kamu utamakan teoretikalnya. Apakah itu provenance, apakah itu ini, apakah itu apapun lah namanya, transparansi, apakah itu yang diutamakan. Not oke. Indonesia begini, itu kronologi itu hanya berlaku untuk jurnal-jurnal yang nggak bagus, Oke. gitu, Nah, ya. nanti kan oke, Prof. Dan menindaklanjuti yang minggu lalu kan untuk CFP-nya itu membahas Arsententi sama Announce gitu. Nah, untuk paper nantinya Nah, ya dan ya, high ya, risk. ya. Nah, untuk Nah, itu jadi kamu langsung aja dari um, uh, uncertainty in pajak, apa revenue atau apa pajak proses, karena kamu bisa cerita transparansi yang tidak apa, sehingga menimbulkan uncertainty, sehingga menimbulkan high risk, sehingga kita tidak tahu. Nah, kayak gitu-gitulah itu sebagai directly pengenalan, terus kamu turunkan case-nya di Indonesia gitu. Nah, kalau high risk-nya itu terdapat pembayaran yang fiktif, terus ada yang tidak bayar pajak juga. Terus untuk Arsententinya itu Nah, itu detail, gitu. itu di detail. Jadi Oke. kalau di introduction itu eh, lebih ke besar, ya, lebih ke arah ini apa namanya, cerita besar. Global framingnya dulu ya, Prof, fenomenanya. Kayak digitalisasi Ya, berkembang. ya, bukan gitu. Kayak misalkan, apa artinya high risk di teks, apa artinya, gitu. Ya, jadi apa implikasinya. Nah, kalau fenomenanya ya seperti katakan Indonesia, eh, apa namanya, keputusan alokasi pajaknya, ya, misalkan alokasi revenue apa fiskalnya, Oke. ya. Misalkan untuk apa, apakah kita tahu, Nah, iya, apakah Prof. kayak gitu tuh. Buat announce-nya itu ketidakpastian fiskal yang tinggi. Jadi Nah, ya itu. dengan adanya sistem bukan arsitek framework yang saya buat nanti dan juga on chain sama off chain-nya, jadi bakal memastikan fiskalnya itu nanti, Prof. Gitu. Ya, 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 saya sih itu nggak argue ya. Menurut saya, eh, apa kalau kamu tadi dengerin saya diskusi dengan Marsha, atau kalau kamu nggak dengerin saya dengan Marsha, kamu tanya Marsha, ya. Jadi Marsha punya 2 PR itu ngejelasin ke kamu. Jadi makanya kalau datang tuh yang pas, jadi saya nggak ngulang gitu. Jadi artinya yang saya inginkan itu adalah kalau dalam konteks ini, you have a big problem and you propose a solution, tapi in the end ini, apakah proposal ini udah dalam policy, kan tadi Marsha juga cerita policy, ya.
Itu kan enggak, itu kan kamu dalam bentuk prototype. Nah, gimana itu prototype? Terus kamu gimana evaluasi yang kamu propose? Nah, itu penting juga. Lewat interview, lewat orang-orang kunci untuk menyatakan bahwa oh ya nanti efeknya akan begini, akan begini, akan begini. Kemudian kamu analisanya based on misalkan kasus di negara besar atau dari interpretatif dari hasil expert interview pada saat evaluasi sistem kamu. Jadi kuncinya eh, eh, meningkat apa? Bukan menerjemahkan unknown, high risk, dan uncertainty itu dalam bentuk cerita kamu, ya, dalam bentuk solusi kamu, tapi mentranslasikan unknown, high risk, uncertainty dalam konteks fiskal dan tax, ya. Kemudian kamu turunkan menjadi solusi kamu, bagaimana mengakomodasi itu. Dan kenapa pilihannya itu? Nah, itu yang paling penting. Dan bagaimana cara membuat itu? Tadi cara membuat itu kamu udah lihat metodologinya di punya Gilbert dan kamu tahu kira-kira kritik saya seperti apa. Kalau kamu udah align dengan itu, ya saya oke. Ya, jadi sama dengan Marsha dan dengan Gilbert dan juga dengan Alvan dan lain sebagainya itu, it is time for you to learn, ya, not to ini apa namanya, menunjukkan saya udah ini, gitu. Ngerti maksud saya? Oke, bro. Kalau kamu bisa, Pak, saya sudah sesuai dengan arahan Bapak, let's hear it. Yuk kita lihat. Ngerti ya? Oke, mungkin untuk progres jurnal itu, Prof. Jadi untuk jurnal-jurnal lain selain teknologi in society itu sudah ada. Nanti mungkin saya belum kirimkan juga ke Prof ya untuk chat. Terus untuk metode penulisan mungkin masih di bab 3, masih nyari-nyari lagi, dan mungkin ada beberapa tadi sudah di-mention sama Prof untuk bab 3-nya juga mungkin bisa saya olah lagi dari informasi Prof. Dan untuk jurnal mungkin itu sih Prof, baru mulai penulisan bab 3 tapi masih nyari-nyari ceritanya dulu gitu. Kita harus selesai minggu depan loh. Oh ya Prof. Ya, mungkin mepet juga deadline sama revisi proceeding saya Prof. 28. Kamu prosedurnya revisinya apa? Jadinya 28 lebih teknikal Prof. Disuruh iya, kalau nambah proceeding. tabel, terus mungkin narasi teknikalnya diper detail lagi. Ya, oke, kamu bereskan dulu revisi proceedingnya karena itu yang paling penting ya, paling urgent. Ya kamu bereskan dulu, baru nanti kita bicara tentang nulis jurnalnya, gitu ya. Oh, iya. Sama ini Prof, mau nanya terkait itu kan nanti ada pembayaran Prof. Nanti mungkin Iya. saya tanya lewat chat aja ya Prof, biar lebih enak. Jadi kamu apa nama jurnalnya? Apa proceedingnya? Apa ya Prof? Namanya iChoance. Nah, iChoance setiap proceeding itu kan 3 ya. Tiga mahasiswa. Saya dosen hanya bisa pegang 3. Jadi sekarang udah terima berapa? 3 ya? 3 Prof. Nah, Dan kalau 3, kebetulan ada Prof Andri semua. ya, maksud saya gini. Kalau ada lagi yang diterima, berarti kan harus dibebankan ke dosen lain juga. Hanya bisa 3 gitu loh. Jadi nanti pembayarannya dilakukan. Kapan pembayaran terakhir? Submissionnya Prof. Setelah submission itu 1 Mei kalau nggak salah. Bukan. 1 Mei lama banget. Pembayaran terakhir? 28 ya Prof. Sesuai submissionnya buat revisi. Soalnya kurang detail, kadang dia bilang 28, terus ya, kamu pas tanyain dicek dong. lagi beda lagi gitu. Kamu tanyain dong. Ya kayak gitu kan, ya saya kan, kamu kalau bilang nggak pasti ya saya nggak ngerti gitu. Kamu harus pastikan itu tugas kamu, bukan tugas saya. Kamu kasih tahu kapan terakhirnya. Dan jadi gini, terakhir iChoance itu
LOA-nya kapan terakhir semuanya? Apakah sekarang udah Eh, selesai semua? udah keluar kalau saya, Prof. Enggak, Langsung. maksudnya yang lain ada yang lagi yang nunggu gak? Oh, tinggal dua Choice. orang kalau nggak salah, Prof. Arazi Nah, berarti sama kan Kinan. ya, berarti kan itu ditanyain. Di sini ada Razi nggak? Seperti itu. Siapa lagi? Razi sama siapa? Kinan, Prof. Kinan. Kinan tuh. Kinan tuh udah. Oh, ditanyain itu ya. Nicoleta maksudnya. Tanyain Iya, iya, Prof. ya. Kalau kalau apa? Gini loh, maksud saya harus segera ditanyain. Saya diterima apa enggak? Biar jelas gitu. Karena kan bayarnya sekalian gitu. Kalau nanti bolak-balik bayar ribet lagi saya memasukkannya ke Telius sebagai reimburse. Jadi maksud saya kalau semua dibayar tanggal 28, saya akan bayar semua tanggal 28. Gitu maksud saya. Jangan satu tanggal 28, saya tahu satu tanggal 1 kan repot banget saya masukin ke Teliusnya. Gitu loh, ya. Jadi Tapi tolong biasanya ya, Bang. pembayarannya itu setelah revisi ya, Prof? Atau gimana? Ya yang lain gimana? Tanya aja Setelah. yang lain. Iya, Prof. Ya itu kan tiap panitia punya acara, punya punya mekanisme sendiri-sendiri. Kamu tanyain kapan bayar terakhirnya dan apakah bayar terakhir itu semua sudah LOA-nya sudah selesai. Karena kan kalau kalau masih ada yang nanggung-nanggung kayak kayak dulu tuh punya siapa itu punya Ariel yang zaman dulu tuh tahu-tahu ditolak gitu kan. Mungkin dia terlalu banyak langsung tolak pada saat terakhir nggak ada hasil revisinya ya. Oke, baik, Oke Prof. ya. Mungkin saya fokus proceeding dulu sambil saya ini progres dikit-dikit untuk jurnalnya, Prof. Oke, Siap. Makasih, silakan. Prof. Yo mangga. Ya, next, silakan. Yang lain, mangga. Apakah ada? Mungkin saya, Prof. Ya, silakan Adif. Untuk progress proceeding saya itu baru sampai bab 3 sekarang, Prof. Mm-mm. Tetapi kemungkinan saya mau nambahin tentang pembahasan IoT-nya gitu, Prof. Nah, itu kira-kira di introduction harus ditambahin juga nggak? Atau tinggal di result-nya aja? Pertanyaan saya, kenapa kamu lama sekali nulis proceedingnya? Kamu mau Ah, submit kemana? ke IAICT, Prof. Deadline-nya tanggal 15 Maret. Oh, 15 Maret ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan kamu, ya, kalau proceeding kan selalu kita bicara teknis ya. Iya, Prof. Kalau jurnal, beda. Kalau jurnal, ya udah konteks yang tadi yang kita bicarakan ya. Ya silakan aja dimasukin IoT. Gitu. Oke, Prof. Soalnya biar lebih nyambung ke temanya sih, Prof. Hmm. Ya, silakan. Ya, Oke, Prof. Nah, diusahakan minggu depan sudah selesai sih, Prof, untuk bab 4-nya, untuk oke. resultnya. Oke, oke. Jadi kamu di proceeding itu menunjukkan apa? Framework atau apa? Framework sama integrasi IoT-nya untuk data mining-nya itu, Prof. Hmm. Kenapa data mining ya? Data collection Data, maksudnya. ya data collection. Hmm. Kamu nggak menyebutkan eh, blockchain ya? Nyebutin, Prof. Jadi kamu Blockchain, kontribusi kontribusi utamanya apa? Blockchain atau IoT-nya? kontribusi utamanya itu di blockchain, Prof. IoT-nya itu untuk ngemasukin ke temanya gitu, nge-matchingin gitu ada pembahasan IoT-nya. Hmm. Oke. Teknikalnya tahu speknya apa, IoT apa, udah tahu. Itu saya masih baca-baca yang IoT yang untuk datanya itu, Prof. Yang dari nanti dimasukin yang kayak di papernya Devina yang kemarin diajukan itu, Prof. Hmm. Oke. Ya, oke. Silakan. Ya, gitu ya. Oke, Prof. Makasih. Oke, enggak. Ya, next. Silakan lagi yang lain. Ya, yang lain. Kamu ngomong Anissa, nggak ada suaranya. Wah, Anissa nggak ada suaranya. Yang lain, coba Mungkin Anissa restart dulu. Ya, saya silakan. boleh
Prof mau Ya, nanya silakan yang Billy. kemarin aja sih Prof, konferensi yang di BINUS itu Prof, kayaknya itu lebih cocok ke scope saya juga, tapi dia publishnya di Elsevier dan Scopusnya Q2. Itu nggak apa-apa nggak Apa ya Pak? namanya? Namanya apa? Sebentar saya share screen. Karena dia template-nya beda sama IEEE. ICCSI. Iya, Coba lihat di bawahnya. Dia itu apa sih? Eh Community Through Technology Innovation. Dia ke bawahnya kali. Dia submit kemana? Publish in the conference proceeding. Oh, Prosedia Computer Science. Ya, 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 ya. No selesai Q2. Oke. Nah, jadi tapi apa? Ini nggak apa-apa nih. Itu dijamin ya, kamu ke Prosedia Computer Science ya. iya Pak, udah ada sebelumnya juga udah banyak, dia ada Oh beberapa ya udah. tahun sebelumnya. Nah, sekarang Prosedia Computer Science itu berapa halaman? Sebentar. Kalau kalau di kalau di IEEE kan jelas ya, 6 ya. Dia Nah, itu berapa? 3 sampai 10. Itu kamu Mana saya disconnect screen? kamu. Yang kamu share screen hilang. Iya, 3 Nah, sampai itu ya 3 sampai 10 berarti kamu ya silakan ya, Oh, silakan. oke. Oke, baik Pak. Saya lanjut nulis ya berarti. Ya ya. Oke. Oke, makasih Ada Pak. pertanyaan tentang tentang isi atau apa? Belum sih Pak. Saya beresin dulu biar enak langsung nanti. Kapan itu deadline-nya? Deadline-nya 4 April. Oke. Iya. Konferensinya tanggal? Conference-nya sebentar Pak. Conference-nya Juni 18. Oke. Oke, silakan. Ya, Makasih Pak. ya. Next, silakan. Oke, saya Pak. Ya, Zaria, silakan. Nah, saya progresnya masih nulis proceeding juga sambil explore ide buat resultnya framework. Nah, saya kan rencananya mau yang ke BRIN, Pak. Itu deadline-nya tanggal 1 April. Nah, tapi di BRIN itu temanya data sama AI gitu, Pak. Jadi saya masukin AI buat Kamu apa? diceritakan juga. Kamu apa ceritanya? Eh, itu kamu, jurnal Itu kamu. Pak, RWA sama DeFi. Ah, itu mah bukan AI itu mah. Tapi bisa Ya ada AI. dimasukin ke AI kan, Pak? Ah, ya bisa. Di Itu aspek nanti kayak teknikalnya sih, Pak. oh, Yang kolateral. ya, 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 ya. Jadi kamu otomasi atau supporting atau apa AI-nya? Iya Pak, supporting buat itu likuidasi sama price eh, price itu Pak, balancingnya gitu. Otomatis Wah, pricing. beda loh. Ya, kan beda kan. Kamu bilang supporting, kamu bilang Ya, otomatis. Ya, ini otomatis apa otomasi atau supporting kan beda. Kalau otomasi nggak pakai human. Kalau supporting human yang take care, gitu kan? Yang iya, mana? Atau dua-duanya? dua-duanya sih Pak. Kalau saya Oke, cari-cari masih dua-duanya bisanya. oke, Nah, saya ya, baca juga kalau RWA 3.0 itu sekarang masih 2.0. Kalau 3.0 itu udah sama AI gitu Pak. AI oh era. gitu. Iya, Oke, ya, can wait to see it, ya. iya Pak. Saya usahakan Oke, secepatnya minggu depan resultnya. Oke Pak. oke, oke, ya. Silakan nextnya. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Boleh Pak mungkin. eh Ya, silakan Aji. Oke, kalau dari saya sendiri, minggu ini saya fokus ke apa literatur reviewnya lagi, bedah satu persatu dari 37 model yang udah ada. Dan kemarin kan Prof sempat kirim terkait uh, sebentar, yang namanya itu rapid communication, di mana mungkin lebih fokus pada Hmm, ya sebuah konsep yang benar-benar bukan, ya bisa dibilang benar-benar baru gitu. Jadi
saya rencana sekarang lagi nyari-nyari Hmm. dan kebetulan di Konjen Business Management itu mungkin bisa masuk, cuman saya lihat Kogen, ya. call for papernya sekarang lagi nyarinya lebih ke entrepreneur, jadi mungkin sebagai opsi. Cuman eh, untuk untuk Ya, sekarang saya udah saya minta jangan kok, sorry, ya Kak. saya minta jangan kogen. Oh iya Saya iya. cuma nunjukin kogen itu sebagai contoh. Tapi sebenarnya di jurnal-jurnal lain banyak. Kenapa nggak mau kogen? Kogen itu open access yang sangat mahal, ya. Baik Pak. Artinya saya nggak masalah dengan kogennya. Tapi kalau dia hanya buka open access, jadi kita nggak punya option untuk yang nggak open access gitu, Iya iya. gitu loh maksudnya. Jadi kalau Oke. misalkan tekis atau lain sebagainya itu dia mahal, tapi dia bisa nggak open access gitu. Itu aja Hmm, sih, oke, baik. Ya, saya paham ya? sambil nyari juga yang rapid communication dari jurnal lainnya. Jadi, sebentar. Mm-mm. Oke, nah itu kan untuk plan pertama berarti fokus di konsepnya, insya Allah untuk draftnya minggu depan Mm. sudah bisa uh, Mm. dilihat. Nah, saya mungkin pertanyaan saya ini, Pak, kalau misalnya kan itu fokusnya pure konseptual. Nah, eh, mungkin ya Mm. sembari direiterasi untuk eh, draft pertama tersebut, kalau misalnya saya membuat draft kedua yang ada apa ya, validasi dan konsep prototipe mungkin kayak Gilbert gitu Pak. Jadi ada eh, nanti agentic-nya di prototype, kemudian ya diminta testing gitu sama salah satu expert itu, apakah boleh gitu Pak kalau misalnya saya sambil submit ke jurnal lain, mungkin diubah sedikit terkait eh, bab satu dan duanya. Ya, pertanyaan saya sebenarnya jurnal intention kamu sebelum saya nunjukin rapid communication itu apa gimana bentuknya? Maaf Pak, maksudnya. Ya kan saya sebelum saya ngasih contoh rapid communication itu Hmm. kamu sudah punya bayangan jurnalnya kayak gimana kan? Iya Itu Pak. bayangan kamu kayak gimana jurnalnya? Ya, eh, seperti itu Pak, fokus ke konseptual dari literatur, fokus mainly ya. Oh, bagaimana kalau kamu daripada bikin dua, kamu fokus ke konseptual, tapi teknikalnya kamu masukin ke appendix, why not? Oh Ngerti iya nggak Bu, maksud saya? iya boleh juga Pak, cuman mungkin terkait ininya apa time constraint-nya, waktunya. Enggak kan Hmm. gini. Apa yang pertama yang kamu utamakan seingat saya itu kan agentic Hmm. AI untuk change management. Is Iya that Pak. right? Nah, agentic AI in change management itu kamu menunjukkan bahwa itu konseptual, ya, konseptual dengan teoretikal. Ada soal teoritiknya harus kuat. Kemudian kamu menunjukkan bagaimana agentic AI bisa eh, apa, berargumen untuk menyelesaikan banyak masalah lah. Nah, di Hmm. situ kamu bisa menampilkan juga bagaimana case-nya menggunakan agentic AI dalam suatu satu atau dua case yang kamu masukkan ke dalam appendix. Bisa nggak kayak gitu? Ya berarti Maksudnya langsung. satu paper tapi isinya dulu daripada kamu bikin dua paper gitu. Hmm. Oke, bisa Pak. Nah, ya kan gitu kan. Nah, kalau kamu mau short communication ya, short communication itu hanya totally konseptual. Nah, berangkatnya itu dari teori. Jadi teori-teori dulu, kemudian kamu argumenkan teorinya, kamu argumenkan dengan yang lain, kamu masukkan bahwa bagaimana agentic AI bisa menyelesaikan, kamu bikin tabel, selesai dah itu dalam short communication. Itu udah Scopus itu. Hmm. Gitu, ya. Iya Pak. Eh, Nah, ya jadi berarti jadi ya. sekarang kamu ngerjain yang mana? eh, Kebetulan kan saya lagi ya seperti yang tadi Bapak bilang, saya udah buka tabel appendixnya untuk ini apa literaturnya tuh benar-benar kayak dari semua model yang ada pure theoretical. Jadi sekarang tuh fitnya tuh ke yang tadi Pak, rapid communication. Cuman mungkin kendalanya sekarang tuh belum nemu yang fokusnya di change management itu Pak, dan subscription. Nah, jadi begini, ini karena kamu terlalu rigid, ya. Saya kan selalu cerita dengan teman-teman yang lain.
banyak, dan saya cerita juga di postingan saya juga. Bikin core itu adalah core aja, ya, core aja. Kamu kamu mau mengarah ke change management, mengarah ke manajemen, mengarah ke inovasi, kan it's all the same gitu kan. Kulitnya aja dirubah. Hmm. Ya. Kalau kamu terlalu kalau kamu terlalu loyal dengan change management, gimana kalau paper kamu ditolak di change management? Can you apa shifting uh, fast, ya? Apakah kamu bisa shifting fast ke gitu? Misalkan Gilbert sekarang ngomong food waste, ya, dia ditolak di food waste. Bisa nggak dia shifting ke jurnal distributed ledger technology atau blockchain research and application? Bisa, ya. Karena core-nya dia itu bukan core-nya dia itu adalah ya kalau di food waste berarti dia ngomongin food waste dengan cara menyelesaikannya. Kalau di DLT dia menyebutkan bagaimana blockchain menyelesaikan apa namanya food waste, kan sama, tapi dia bisa shifting cepat. Kalau kamu change management, eh, rigid ke change management, kan change management bisa diarahin ke inovasi, bisa diarahin ke yang lain, strategic management, kan Hmm, gitu. oke. Iya, Pak. Bisa beberapa. Bukannya saya udah bicara ini sejak lama ya, Aji ya, Iya, Pak. betul kan? Ya, Ya, jangan terlalu banyak ini, jangan terlalu banyak ragu. Eh, execute. Kalau ragu, diskusi dengan saya. oke. Ragu, jangan jangan dibiarkan jadi ciri-ciri ini, saya sudah membimbing bertahun-tahun ya. Banyak kan orang yang nggak cepat itu membiarkan pemikirannya itu kemana-mana, ya. Sementara kan kalian dalam proses belajar, sehingga kadang-kadang yang nggak make sense itu diusahakan, yang make sense diturunkan, dicuekkan. Loh, karena make sense kan, oh, saya pengen yang ini karena saya anggap kalau dengan menambahkan ini akan jadi semakin, menambahkan itu bukan berarti semakin canggih, menambahkan itu semakin besar tanggung jawabnya, gitu ya. Tapi kayak misalkan Aji pengen memasukkan faktor technical, itu bagus juga, artinya kamu punya punya faktor teoretikal yang kuat yang didukung oleh faktor technical, gitu, gitu Hmm, ya Aji. oke, siap. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, oke, ya, oke. Next, siapa lagi yang ingin diskusi? Jadi sering-sering diskusi ya teman-teman ya. Kalau nggak diskusi, saya nggak tahu, kayak kayak barusan Aci kalau nggak cerita, saya nggak tahu planning. Gitu. Anyone else? Cukup ya? Ya sudah, kalau kalau cukup, kita selesai berapa? 13 menit sebelum jadwal selesai ya. Apakah ada lagi? Oke, eh, kita saya ini kita apa? eh, Screenshot dulu nih di kamera. Silakan, yuk kita tunjukin kamera dulu. Ya, oke ya. Oke, semuanya eh, silakan. Ya, ini Marsha, nggak ada. Gary, Belly, Anissa. Oke, Gary, ada nggak Gary? Ya udah, kita 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 itu ya. Saya hitung ya. Yuk, smile. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya. Nah, ini Anissa udah muncul. Apa, Zaria udah muncul. Bentar. Ini eh, sebentar, kenapa kenapa hilangnya lama ini ya? Sebentar ya. Oke, sekarang ya. Smile. Satu, dua. Oke, sip ya. Thank you. Semangat. Mungkin minggu depan kita agak lebih awal ya, Aci ya. Mungkin saya tuh jadwalnya ke kampus itu hari Selasa sama Rabu.
Ya, jadi mungkin bisa diatur untuk kita diskusi salah satu dari 2 hari itu untuk yang offline. Dan saya harapkan semuanya diskusi dengan saya. Kalau sekarang nggak diskusi, eh, ngomongin progresnya supaya nggak drifting ya, Aji ya. Bisa diceritakan ke teman-teman ya. Oke, Oke, baik Pak. ada pertanyaan teman-teman? Oke, ya oke. Saya tutup ya semuanya. Selamat siang, selamat beribadah puasa. Yuk, saya tutup. Makasih, Mari. Prof. Terima kasih. Yuk, mari.